Desa Batar Barang, Kecamatan Rembang, Purbalingga, lahirlah seorang anak bernama Raden Sudirman. Sudirman lahir dari pasangan rakyat biasa. Ayahnya bernama Karsit Kartawiraji dan ibunya bernama Siem. Pada usia 7 tahun, Jenderal Sudirman dipindahkan ke sekolah taman siswa. Akan tetapi, sekolah tersebut ditutup oleh ordonansi sekolah liar karena diketahui tidak terdaftar. Beliau kemudian melanjutkan pendidikannya ke HIK atau Sekolah Guru Muhammadiyah Solo, tetapi tidak sampai tamat. Pada tahun 1944, ia bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau BETA dan menjabat sebagai Komandan Batalion di Banyumas. Pada tanggal 12 November 1945, Jenderal Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar di Yogyakarta. Akan tetapi, beliau masuk rumah sakit karena mengidap tuberkulosis sehingga paru-paru kanannya harus dikempeskan. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer kedua untuk menduduki Yogyakarta. Di saat pemimpin politik berlindung di Keraton Sultan, Jenderal Sudirman beserta kelompok kecil tentaranya dan dokter pribadinya melakukan perjalanan ke arah selatan dan memulai perlawanan gerilya selama 7 bulan. Di tengah hutan yang lebat dan penuh tantangan, pasukan militer kita melangkah dengan tekad yang tak tergoyahkan. Dalam waktu 7 bulan, mereka menempuh jarak luar biasa, sekitar 693 km. Setiap langkah adalah perjuangan. Mereka menghadapi cuaca ekstrim, medan yang sulit dan ketidakpastiannya. Namun semangat juang mereka tak pernah pudar. Dengan strategi dan kerjasama yang solid, mereka terus maju menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Meskipun sakit, Jenderal Sudirman tetap memimpin pasukannya dalam perang gerilya melawan penjajah. Dengan hanya menggunakan satu paru-paru yang masih berfungsi, beliau menunggangi tandu yang digotong oleh para prajuritnya, bergerak dari satu daerah ke daerah lain dengan memimpin strategi perang yang membuat musuhnya sedikit. Jenderal Sudirman menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari tahun 1950 pukul 8.30 di usianya yang berumur 38 tahun. Beliau wafat karena penyakit TBC yang dideritanya, kurang lebih 1 bulan setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Jenderal Sudirman dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki Yogyakarta. Namanya diabadikan menjadi nama sejuta jalan, universitas, museum, dan juga monumen. Perang gerilya akhirnya usai. Setelah berbulan-bulan bergerilya di hutan, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, perjuangan Jenderal Sudirman dan pasukannya membuahkan hasil. Kepergiannya meninggalkan duka yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Namanya akan selalu dikenang sebagai pahlawan yang berjuang hingga titik darah penghabisan demi tegaknya kedaulatan Indonesia. Hari ini, semangat Jenderal Sudirman tetap hidup dalam setiap langkah bangsa Indonesia. Ia adalah bukti bahwa keberanian, pengorbanan, dan cinta tanah air mampu mengalahkan segala rintangan. Jenderal Sudirman bukan hanya seorang pahlawan, tetapi juga legenda yang akan selalu dikenang dalam sejarah Indonesia.